Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berbagai nikmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul dengan keluarga di rumah, tidak seperti biasanya. Hari-hari ini kita menjalankan segala sesuatunya dari rumah saja karena kita sekarang sedang ada di tengah-tengah wabah Corona. Kita doakan mudah-mudahan wabah ini cepat Allah hilangkan atau cepat ditemukan obatnya sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana semula. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mensyukuri yang selama ini tidak kita rasakan kenikmatannya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan dan kita ucapkan, kita lantunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa dan pengorbanannya kita bisa sampai pada saat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berjuang dan berkorban untuk kesejahteraan kita semua, yaitu umatnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan membahas bersama mengenai ibadah saum Ramadan atau ibadah puasa. Apa saja keutamaannya, kemudian ibadah apa saja yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, dan apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan yang mungkin belum kita ketahui. Baik, untuk yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa ibadah puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Itu adalah sebagai kewajiban kita semua. Dan kewajiban tersebut tercantum di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun diwajibkan untuk melakukan hal tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nanti akan kita bahas kandungan mengenai ayat ini, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan takwa, dan seterusnya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu dibangun dari 5 hal. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syahadatu alla ilaha illallah. Kita bersyahadat, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah kepada kita semua. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pondasi agama Islam adalah wa iqamis shalah, dan menjalankan ibadah salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat, yaitu zakat fitri yang biasa kita bayarkan sebelum masuk ke Syawal atau setelah berakhirnya bulan Ramadan, kita bayar zakat fitri ini. Kemudian yang keempat, saum Ramadan, menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan yang terakhir, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menjalankan ibadah haji bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Jadi ibadah puasa Ramadan ini selain diwajibkan oleh Allah termaktub di dalam Al-Quran, juga Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadis tadi. Rasulullah menjelaskan rukun Islam. Jadi ibadah puasa Ramadan itu termasuk ke dalam rukun Islam, yang apabila tidak kita kerjakan, maka Islam kita atau keislaman kita itu menjadi kurang. Karena rukunnya ada yang tidak kita jalankan. Maka puasa Ramadan ini hukumnya wajib bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Karena ada sebagian dari saudara-saudara kita yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Misalnya orang yang sedang sakit, atau orang yang sedang dalam perjalanan yang menyulitkan dirinya untuk berpuasa, kemudian ibu hamil dan menyusui, dan lain sebagainya.
Itu orang-orang yang dikecualikan atas kewajiban ini, namun apabila mereka sudah dalam keadaan yang fit dan bisa menjalankan ibadah Ramadan, maka mereka diwajibkan untuk mengqadha puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan. Baik, kemudian yang selanjutnya, apa saja yang menjadi keutamaan dari puasa Ramadan tersebut? Jadi dijelaskan oleh beberapa ulama bahwa puasa Ramadan itu memiliki banyak sekali keutamaan. Yang pertama, di antaranya adalah raf'ud darajat. Jadi puasa Ramadan itu bisa mengangkat derajat seseorang. Yang selanjutnya adalah takfirul khati'ah atau menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian juga kita bisa berempati kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Kemudian juga di dalam hadis dijelaskan bahwa nanti di surga ada satu pintu namanya bab Royan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ibadah yang lain yang dikerjakan oleh seorang hamba itu milik hamba tersebut saja. Kecuali saum, kata Rasulullah. Illa saum, kecuali ibadah saum. Dan hadis ini adalah hadis qudsi. Artinya Rasulullah yang menyampaikan, namun lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, illa saum, kecuali ibadah saum, fa innahu li. Dan sesungguhnya ibadah saum itu milik aku, milikku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana ajzi'u bihi, dan aku akan memberikan balasan langsung untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, ibadah atau doa orang yang puasa itu mustajab. Jadi dianjurkan bagi kita untuk berdoa ketika kita berbuka puasa. Nah, itu sangat tempat yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah, yaitu ketika kita berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisaimi farhatani." Ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama kata Rasulullah, hina yuftir, ketika dia berbuka puasa. Kemudian yang kedua, hina yalqa rabbah, ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu akan senang, akan bahagia sekali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang akan membalas ibadah puasa kita. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kenapa ibadah saum ini menjadi ibadah yang sangat spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita bisa analogikan, jadi kalau kita bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, di antara rukun Islam yang 5 tadi, ibadah yang di dalamnya hanya ada keterkaitan antara kita dan Allah adalah hanya ibadah saum. Mengapa demikian? Ketika kita melaksanakan sholat, kita pergi ke masjid atau melaksanakan di rumah, orang lain bisa melihat kita sedang melaksanakan ibadah tersebut. Kita membayar zakat, orang lain bisa melihat. Kita melaksanakan ibadah umroh, orang lain bisa melihat. Orang haji bisa melihat kita pergi melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah saum adalah ibadah yang paling privat antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja kita melihatkan diri kita sedang berpuasa di depan orang lain, tapi sejatinya kita tidak berpuasa. Bisa saja demikian. Karena itu ibadah saum menjadi ibadah yang paling privat. Maka di awal tadi saya membacakan surat Al-Baqarah, Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu artinya kita hati-hati dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengartikan takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melaksanakan ibadah saum, yang mana ibadah tersebut sangat privat, jadi ketika itu kita dilatih untuk muraqabatullah, bahwa Allah itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa khosyah itu, rasa takwa itu dilatihnya kapan? Dilatihnya ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka ibadah puasa Ramadan itu menjadi sangat spesial. Kemudian yang selanjutnya,
puasa Ramadan atau orang-orang yang menjalankan ibadah Ramadan juga itu dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu salah satu dari dua kriteria seorang mukmin sejati. Di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-10 kalau tidak salah, bisa dilihat nanti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan Allah berikan balasan kepada mereka berupa balasan yang tidak terhingga. Ada ulama tafsir, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan ayat ini. Beliau menjelaskan bahwa kalau misalkan kita melaksanakan ibadah sedekah, itu Allah hitung. Jadi misalkan kita sedekah 1 dikalikan 10, jadi 700 dan sebagainya. Tapi ibadah saum itu dibalas tanpa hisab, tanpa perhitungan. Jadi beliau menganalogikan seperti seseorang yang sedang menyiram tanaman dengan air. Itu tidak pernah dia menghitung berapa kadar air yang harus dia siram. Jadi kalau kata orang Sunda mah asal digewor, semuanya digewor, disiram semuanya tanpa dihitung berapa liter air yang harus saya siram untuk ini. Jadi orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan, mereka dalam keadaan orang-orang yang sabar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka balasan yang tidak terhingga. Jadi balasannya itu sangat luar biasa sekali, tidak terhitung. Kemudian yang selanjutnya, di dalam bulan Ramadan juga banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lain. Salah satunya adalah yang mungkin sekarang kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini banyak dicari oleh orang, yaitu ada malam namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tidak ada di bulan yang lain kecuali hanya di bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Taharraw Lailatul Qadar." Carilah malam Lailatul Qadar tersebut. Kapan ya Rasulullah? Fi ashril awakhir, di 10 hari terakhir. Jadi di 10 hari terakhir itu ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, maka kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk mencari malam tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada namanya Qiyam Ramadan atau yang kita kenal dengan Tarawih. Nah, Tarawih ini juga ada di bulan Ramadan. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana, barang siapa yang melaksanakan Qiyam Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu." Jadi ini sangat luar biasa sekali keutamaannya. Kita melaksanakan Qiyam Ramadan, sekarang kita tidak bisa di masjid, masih bisa kita laksanakan di rumah. Nah itu juga banyak sekali keutamaan dari Qiyam Ramadan tersebut. Kemudian di akhir ini saya akan menyampaikan salah satu ungkapan dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, "Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar." Kalau ada kuda pacu itu sebelum dia masuk ke garis finish, badzalat qusara juhdiha litafuza bisibaq. Kalau kuda pacu sedang berlari, pas mau masuk garis finish, itu kekuatannya dipacu, dia keluarkan segenap kemampuannya, litafuza bisibaq, agar dia memenangkan perlombaan tersebut. Pesannya apa? Kata Ibnu Jauzi, fala takun al khail aftan minka. Jangan sampai kuda pacu tadi lebih pintar daripada kita. Fa innal a'mala bil khawatim, karena amalan itu akan dilihat akhirnya. Maka ada istilah husnul khatimah, akhir yang baik. Fa innal a'mal bil khawatim, sebuah amalan itu dilihat akhirnya. Karena kita sekarang mau di akhir-akhir bulan Ramadan, maka kita keluarkan kemampuan yang puncak, kemampuan kita untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk qiyam Ramadan dan seterusnya, untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita belum maksimal di awal, mudah-mudahan di akhir kita bisa maksimal. Mudah-mudahan ketika keluar dari bulan Ramadan, itu kita keluar dalam keadaan orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan juga keutamaan-keutamaan tersebut kita dapatkan. Dan yang paling terpenting, jangan sampai kita melaksanakan ibadah saum, kita tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Karena dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, rubba shaimin, banyak sekali kata Rasulullah orang yang berpuasa, la yanalu min saumihi illal ju' wal atash, tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Jadi jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan-golongan orang tersebut. Mudah-mudahan puasa yang kita jalankan kali ini berkualitas sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban puasa Ramadan yang telah kita baca di awal. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bila nanti ada pertanyaan boleh disampaikan. Nanti insya Allah akan saya jawab lewat video seperti ini juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.